beberapa relawan Prabowo ini nanti disiapkan untuk jadi pengawas. Relawan Prabowo Gibran ya. Oh. Pengawas apa nih? Pengawas dapur umumnya. Oh. Jadi berarti dibagi-bagi kue juga dong. Ya, nanti kita tunggu anggarannya berapa, pelaksanaannya bagaimana, pemenang tendernya siapa. Baru di situ kita bisa melihat lebih jelas siapa dapat apa dan berapa. Aromanya sudah arah ke sana ya, bagi-bagi itu ya. Ya, bisa mengarah ke sana. Keputusan Presiden Jokowi dan para menterinya menyiapkan program makan siang gratis merupakan sikap ugal-ugalan dalam pengelolaan anggaran negara. Lantaran menyedot biaya besar, makan siang gratis untuk anak-anak sekolah bakal memangsa banyak program dan pos anggaran lain yang lebih penting. Padahal, selain rawan korupsi, makan siang gratis belum tentu mendapatkan manfaat yang sebanding dengan program yang tereliminasi untuk membiayainya. Pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis ke rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek yang menjadi janji kampanye pasangan kandidat Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini. Pertanyaan adalah, ini kan belum jelas ya programnya, mau pelaksanaan seperti apa, anggarannya berapa, dan kira-kira setahun itu kebutuhannya berapa gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah pelaku industri ini sudah ditodong duluan. Ya. Lu impor begitu. Lu impor ya, siap-siap impor ya. Untuk memenuhi potensi kebutuhan yang belum bisa dihitung berapa sih sebetulnya di tahun 2025, berapa sebetulnya 2026, berapa sebetulnya 2022. Disuruh siap-siap aja ya. Kalau mereka kemudian tidak memenuhi itu, gimana? Nah, ada informasi dari beberapa pengusaha ini, mereka bilang ya selama ini pemerintah punya banyak instrumen untuk memaksa mereka. Misalnya Izin impornya dipersulit, nah, impor bahan baku segala macam dipersulit, dan itu udah cukup menakuti mereka, mengancam mereka. Program ini bisa mendatangkan potensi cuan buat industri, bisa juga sebaliknya. Jadi mereka dipaksa untuk nyiapin ini barang, tapi programnya belum jelas itu. Sehingga ketakutan industri adalah mereka udah kadung duluan ngimpor sapi, terus sapinya stres, mau taruh di mana, mau makan apa dan sebagainya. Atau mereka sudah ngimpor sapi, sapinya berproduksi, nggak ada yang nyerap. Iya. Karena belum jelas ya programnya. Kalau dengan bisnis as usual sekarang ya mending impor sapi langsung. Iya, betul. Itu lebih murah. Mata rantai susunya juga belum ada ya. Ya. Tapi kan kemarin tim Prabowo kan bilang ya kita tetap perlu butuh impor sapinya untuk mengamankan fluktuasi harga. Hitungan awal sejumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar dan bisa membuat defisit anggaran membengkak. Hitungan Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional misalnya menunjukkan belanja untuk program makan siang gratis dan susu gratis mencapai 185 triliun rupiah per tahun. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut nilai 257 triliun dengan asumsi terdapat 70 juta penerima dan harga makanan 15.000 per porsi per hari. Hasil kalkulasi tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahkan lebih besar, yaitu 450 triliun per tahun. Apapun basis perhitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil. Dengan bilangan ratusan triliun rupiah per tahun, biaya program ini setara atau bahkan lebih besar dari pos belanja lain, seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan subsidi energi. Karena itu, pasti akan ada otak-atik pos belanja demi mengakomodasi program kebanggaan Prabowo Gibran, kandidat yang disokong Jokowi tersebut. Disinilah letak masalahnya. Untuk menghitung segala macam, karena kan makan siang gratis targetnya adalah para pelajar gitu. Karena mereka mengkaji dan lain-lain. Lalu juga sempat ada rapat terbatas di istana. Kalau gua pernah ditulis di majalah Tempo dan pernah juga konversi sekitar 26 Februari ya, itu setelah Prabowo menang. Di situ barulah clear penugasannya ke siapa. Jadi seperti Bappenas, lalu Kemenko Perekonomian dan Kemenq lah disuruh menghitung ruang-ruang fiskal supaya program ini bisa berjalan. Gitu. Oke. Dan sebelum itu juga setelah Prabowo menang kan banyak juga tuh prototype ya. Contoh-contoh pelaksanaan program makan siang gratis seperti tempatnya dia. Ya, dekat Cisauk kan. Itu berjalan. Erlangga Hartarto Kemenko juga datang ke situ ya. Dapat rekom dari Gerindra.
Dan rasanya memang agak aneh ya. Ini program belum jelas, belum ada anggarannya dan lain-lain, tapi simulasi sudah dimulai gitu kan. Ya mungkin saja memang ada orang-orang yang ingin repot-repot untuk dianggap sebagai yang terdepan mungkin ya untuk program ini. Kalau di orang-orang Gerindra, orang-orang Prabowo cerita ya bahwa yang melakukan simulasi-simulasi ini ingin mencari muka kepada Prabowo. Ini kan lagi musim-musimnya ya penyusunan kabinet gitu ya. Calon gubernur, calon bupati. Gampang sih bedanya. Siapa yang aktif menyiapkan, nah itu yang pengen. Siapa yang pasif, nah itu yang nggak pengen. Pemerintah bakal terdesak merelokasi anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengkak. Hal ini sudah terlihat ketika Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menggagas realokasi anggaran bantuan operasional sekolah. Jika memakai skala prioritas, BOS lebih penting karena bertujuan menekan biaya pendidikan, termasuk membayar gaji guru honorer. Formula Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan memakai dana subsidi energi untuk membiayai program makan siang gratis juga mesti dikaji dampaknya, sebab masih ada subsidi yang diperlukan untuk menekan tarif listrik dan energi rumah tangga miskin. Jika angka ini hilang, ada ancaman ledakan angka inflasi dan angka kemiskinan akibat melambungnya biaya rumah tangga. Prabowo mintanya ini dipegang oleh lembaga baru tadi kan, yang dari badan BGN itu ya, untuk pengelolanya, termasuk penganggaran juga masuk ke sana, tidak masuk ke Mendikbud, tidak masuk ke Kemenkes, tidak masuk ke Kemensos, tidak masuk ke badan atau kementerian lain, jadi masuk ke sana. Nah ini nanti bentuknya tinggal di barangkali bisa tidak seragam, misalnya di daerah-daerah yang perkotaan yang cukup padat, mungkin bentuknya bisa dalam bentuk entah itu pakai catering atau pakai kupon, lebih gampang. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah yang lebih sepi atau daerah-daerah tertinggal gitu, mungkin bisa lebih efektif pakai dapur umum. Nah ini nanti tinggal pembagiannya siapa melaksanakan apa. Cuman dari beberapa informasi yang kita dapat, beberapa relawan Prabowo ini nanti disiapkan untuk jadi pengawas. Relawan Prabowo Gibran ya. Pengawas apa nih? Pengawas dapur umumnya. Jadi berarti dibagi-bagi kue juga dong? Ya nanti kita tunggu anggarannya berapa, pelaksanaannya bagaimana, pemenang tendernya siapa. Baru di situ kita bisa melihat lebih jelas siapa dapat apa dan berapa. Aromanya sudah arah ke sana ya, bagi-bagi itu ya. Ya bisa mengarah ke sana. Di luar perhitungan manfaat dan madorotnya, pengalokasian APBN untuk program makan siang gratis oleh pemerintah Jokowi merupakan bentuk kelancangan dan pelanggaran terhadap etika bernegara. Bukan hal yang pantas, Presiden dan para menterinya sudah mengatur program calon presiden baru ketika kandidat itu belum ditetapkan sebagai pejabat terpilih. Patut diduga, langkah ini merupakan bentuk manuver politik untuk menjilat calon penguasa baru demi mendapatkan posisi di pemerintahan yang akan datang.